Judulnya seperti buat kue lebaran. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Pemerhati pertahanan Koni Rahakuni Bakri mengungkapkan ada mafia alutsista berinisial Mr. M yang mengambil keuntungan dari transaksi alutsista Indonesia, friend. Pernyataan Koni membuat publik banyak berasumsi. Lantas sebenarnya Mr. M yang disebut Koni Rahakundini Bakri itu siapa, friend? Usut punya usut ini adalah menghebohkan berita tanah air. Kata ibu pengamat militer Koni menyatakan bahwa ada mafia alutsista yang berinisial Mr. M. M yang jelas bukan mantan nih, bukan mantan. Jadi seperti itu, bercanda. Kira-kira menurut kalian yang berinisial ini M siapa? Tambah bacotnya di kolom komentar. Nah, usut punya usut, hal ini memicu atau muncul saat Koni ditanya soal realisasi dari upaya Presiden Jokowi yang sebelumnya memerintahkan agar broker transaksi jual beli alutsista diberantas, brand. Yang bermain terlalu banyak, katanya dalam acara Impact CNBC Indonesia with Peter Gonta pekan lalu, brand. Ternyata, brand, usut banyak mafia di dalam pengadaan alutsista Indonesia. Pantas saja negara kita terlalu lemah dalam beli, ditunda-tunda, jadi seperti itu, brand. Ia juga sempat mengusulkan bahwa soal penggunaan anggaran alutsista baiknya tak hanya di Kementerian Pertahanan tapi juga di Panglima TNI. Jadi usulnya tidak hanya Kementerian Pertahanan yang mengelola dana TNI, tapi Panglima juga dikasih mandat. Jadi seperti itu menurut Ibu Koni. Koni menambahkan bahwa upaya memberantas mafia atau broker pembelian alutsista memang tak mudah. Presiden sudah memerintahkan tapi tidak jalan, brand. Pada kesempatan tersebut, ia juga menepis anggapan bahwa dirinya salah satu vendor pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan. Menurutnya, untuk jadi vendor alutsista tak mudah. Ia meminta silahkan mengecek sendiri soal gosip dirinya bermain sebagai vendor alutsista. Ia kembali menyebut inisial Mr. M yang dianggap selama ini sebagai mafia transaksi alutsista. Mudah-mudahan ini didengar Bapak Presiden kita ya, Brand. Yang berinisial M ini masa gak ketemu dicari? Harusnya ketemu dong. Jadi seperti itu. Kata Koni, Mr. M gak akan saya sebut, tinggal dicari saja. Asal mau, gak mungkin ada mafia kalau gak ada usernya. Jadi seperti itu menurut pakar militer Ibu Koni Rahakundini Bakri, brand. Nah, usut punya usut, brand. Buruknya pengadaan alutsista di TNI ini dinilai pengamat militer Koni karena ada mafia yang sangat meresahkan. Keberadaan mafia itu pula yang menambahkan persoalan sistem pertahanan di Indonesia. Meski tidak menyebutkan secara detail, Koni sempat menyebut inisial M. Koni mengambil contoh kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia terkait membuat pesawat tempur. Kerjasama itu berbalut Korean Fighter Experiment dan Indonesian Fighter Experiment. Namun belakangan diketahui efek terancam gagal. Koni mengatakan apabila memang Indonesia benar-benar membereskan alutsista demi kepentingan bangsa terutama di pertahanan TNI sekaligus menyesuaikan dengan peta jalan atau roadmap yang ada, maka mafia-mafia sudah seharusnya disingkirkan. Oke, kali ini Mimin setuju dengan Ibu Koni agar mafia-mafia TNI ini segera disingkirkan. Nah, hal senada diungkapkan pengamat militer Al-Araf di acara Mata Najwa. Kita harus jujur, jangan ada permainan di pengadaan alutsista. Pemerintah, DPR, broker jangan bermain karena permainan itu yang menyebabkan resiko kecelakaan tinggi. So, stoplah. Kita harus jujur, jangan bermain di sektor pertahanan, jangan bermain dalam alutsista karena itu membahayakan para prajurit. Pesan dari Al-Araf, brand. Nah, tak hanya itu saja, brand. Hal lain yang pernah dialami yakni Pramono Edi terkait alutsista TNI adalah saat ia ingin membeli tank Leopard seharga 280 juta dolar Amerika. Selama ini pengadaan alutsista TNI selalu melalui pihak ketiga alias agen. Keberadaan agen dalam bisnis alutsista ini dinilai Pramono Edi merugikan negara. Kerugian menurut Pramono Edi lebih dari 30%. Saat itu Pramono Edi berkeinginan membeli tank Leopard tidak melalui agen. Pramono Edi ingin pembelian itu melalui mekanisme G2G atau antar pemerintah. Keputusan Pramono Edi ini membuat tantangan dari banyak pihak. Ini karena banyak kepentingan yang terganggu dengan rencana tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, proyek pembelian senjata selalu melibatkan orang-orang tertentu, brand.
Orang-orang ini hanya berorientasi pada keuntungan yang didapatkan tanpa melihat nilai strategis suatu barang. Barang yang diminta tidak dibelikan, barang yang dibeli tidak dibutuhkan, kata Pramono Edi menggambarkan orang-orang yang bermain di bisnis senjata brand. Nah, Pramono Edi tidak ingin seperti itu, ia merubahnya. Pramono Edi siap pasang badan menghadapi orang-orang seperti itu, bahkan ia siap menanggung segala resiko yang akan dialaminya. Nah, Pramono Edi tidak mau diatur oleh pihak-pihak yang kepentingannya terganggu. Dia mengubah kebiasaan buruk yang sudah berlangsung lama di tubuh Tentara Nasional Indonesia, Brand. Pengadaan alutsista di TNI diterapkan dengan cara G2G. Keputusan Pramono Edi tidak melibatkan agen itu merugikan banyak pihak baik dalam maupun luar negeri, Brand. Ini adalah kilas balik dari Bapak Pramono Edi yang pernah ditawarin duit 20 miliar, Brand, agar mengurus vendornya. Jadi seperti itulah cermin dari kebiasaan agen atau mafia di dalam pengadaan tubuh alutsista TNI. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar bikin media geger. Ibu pengamat militer Koni mengatakan bahwa mafia alutsista di Indonesia berinisial M. Siapa dia, Brand, kira-kira? Tambah budgetnya di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.